Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah Jumat Agung, di mana kita diingatkan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebentar saudara-saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema arti pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk pertolongan-Mu bagi kami. Tuhan memimpin, menolong dan menyertai kami, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah Jumat Agung, di mana kami diingatkan akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mempersilakan Roh Kudus-Mu untuk memeteraikan firman-Mu di dalam roh kami, di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami alaskan doa kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah yang kita akan dengarkan pada hari ini berjudul arti pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah arti pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita? Yang pertama, saudara-saudara, pengorbanan Yesus di kayu salib mendamaikan kita dengan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia terus berontak, menuruti kemauannya sendiri, dan dia tidak peduli terhadap Allah. Pemberontakan manusia terhadap Allah menjadikan manusia menjadi seteru atau musuh Allah sendiri. Tetapi kita bersyukur saudara-saudara, karena kematian Yesus di kayu salib mendamaikan kita dengan Allah. Roma 5 ayat yang ke-10 berkata, saudara-saudara, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya akan ulangi sekali lagi. Roma 5 ayat yang ke-10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita bersyukur kematian Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Di satu kota, saudara-saudara, ada keluarga. Dia mempunyai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini diurus, dipelihara, disayangi oleh kedua orang tuanya, baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya. Tetapi akibat salah pergaulan, saudara-saudara, anaknya ini menjadi preman, menjadi orang yang suka berantem, menjadi orang yang suka mabuk-mabukan, sehingga seringkali mempermalukan hati kedua orang tuanya. Suatu peristiwa terjadi, saudara-saudara, di mana anaknya ini melakukan kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga orang tuanya ini tidak tahan lagi. Dia mengusir anaknya ini dari rumah. Lalu anaknya ini pergi, saudara-saudara. Bertahun-tahun
anak laki-laki ini, dia hidup bergelandang di tempat yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Sampai satu saat, saudara-saudara, ibunya sakit keras. Ibunya makin lama keadaannya makin lemah dan hampir di ujung maut. Lalu tiba-tiba, saudara-saudara, ada yang menyampaikan kepada anak yang sudah meninggalkan rumahnya sejak lama ini bahwa ibunya sakit. Lalu anaknya ini, dia rindu untuk bertemu dengan ibunya yang sedang sakit. Dia memberanikan diri untuk datang ke rumahnya. Ketika dia datang dengan rasa takut, tapi juga dengan rasa cinta kepada ibunya, anak ini mulai masuk ke dalam rumah. Dan ketika anaknya itu masuk ke dalam rumah, ayahnya begitu marah kepada anak ini. Dan dia mau mengusir anak yang telah mempermalukan kedua orang tuanya ini. Tapi kemudian ibu yang sedang sakit ini, dalam keadaan lemah, dia berkata kepada suaminya, "Pak, ada satu permintaan yang ibu mau minta kepada Bapak. Ibu minta supaya Bapak memaafkan anak kita ini. Walaupun bagaimana, dia adalah darah daging kita. Dia adalah keturunan kita. Maafkanlah dia. Berdamailah dengan dia." Awalnya suaminya ini dia tidak mau. Tetapi mengingat cintanya kepada istrinya, akhirnya dia mau. Dan ibunya yang sedang sakit ini memegang tangan suaminya dan tangan anaknya, lalu mulai memperdamaikan mereka. Dan tidak lama kemudian, sang ibu ini, dia meninggal dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibu ini, dia telah memperdamaikan suaminya dengan anaknya, sehingga bisa saling memaafkan, bisa merubah suasana permusuhan menjadi suasana damai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mati untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kita yang adalah orang berdosa, kita yang adalah orang yang sering kali melukai hati Allah, menyakiti hati Allah, diperdamaikan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Kristus menjadi pendamai yang sempurna bagi kita dengan Allah. Roma 3 ayat yang ke-25a berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib mendamaikan kita dengan Allah. Kata mendamaikan, saudara-saudara, itu mengandung arti bahwa karena kematian Yesus Kristus ada suasana baru yang menjiwai hubungan antara Allah dan manusia.
hubungan ini bukan berwujud permusuhan lagi, melainkan berwujud suasana damai karena kematian Yesus Kristus. Segala hal yang mengganggu hubungan damai telah ditiadakan karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur pengorbanan Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Lalu arti pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang kedua, saudara-saudara. Pengorbanan Yesus di kayu salib menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat yang ke-13 berkata, Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus telah mati menebus kita dari kutuk hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur karena Yesus Kristus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Penebusan bagi kita ini, saudara-saudara, dimulai waktu Bapa Tuhan Allah mengambil dosa-dosa kita sekalian, lalu ditimpakan kepada Yesus, sehingga Yesus yang tidak berdosa memikul dosa-dosa kita. Lalu Yesus mati di kayu salib, memikul dosa kita. Yesus dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita bersyukur, saudara-saudara, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Lalu arti pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang ketiga, saudara-saudara. Pengorbanan Yesus di kayu salib memenuhi keadilan dan kasih Allah. Roma 6 ayat yang ke-23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita puja adalah Allah yang penuh kasih, sekaligus juga Allah yang adil. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tetapi Allah yang sama adalah juga Allah yang adil, yang tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Di sini kita melihat, saudara-saudara, ada dilema. Di satu sisi Allah yang kasih tidak ingin menghukum, tetapi di sisi yang lain Allah yang adil menghukum manusia yang berdosa. Lalu bagaimana Allah mengatasi dilema ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menunjukkan kasih dan keadilannya dengan cara mengorbankan dirinya menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Yesus disalib untuk menjalani hukuman atas dosa-dosa kita. Yesaya 53 ayat yang ke-6b berkata,
tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, yaitu Yesus, kejahatan kita sekalian. Dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 juga berkata, Dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur karena kematian Yesus di atas kayu salib membuktikan bahwa Allah adil dan Allah juga kasih. Pengorbanan Yesus di kayu salib memenuhi keadilan dan kasih Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum mati Yesus berkata, sudah selesai, yang artinya seluruh hutang dosa kita sudah dibayar lunas. Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, momen ibadah Jumat Agung ini biar menjadikan diri kita makin mengenal pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin taat, semakin setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa mensyukuri pengorbanan Yesus di kayu salib buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan mengikuti ibadah Jumat Agung. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sungguh kami melihat kasih-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus telah rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, untuk membebaskan kami dari kutuk hukum Taurat, untuk menyelamatkan kami, untuk mendamaikan kami dengan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami pada hari ini. Jadikanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang taat, yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberi damai sejahtera, sukacita, dan Tuhan menyelamatkan bangsa kami. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, bersama Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruf Amin. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, memberikan hikmat kepada pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan semua pemerintahan yang ada Tuhan, baik di pusat, di kota, di daerah. Tuhan tolong semuanya, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para kepala desa, sampai tingkat RW dan RT. Tuhan tolong agar pemerintah bangsa dan negara kami dapat menjalani roda pemerintahan dengan baik, sehingga cita-cita masyarakat dan negara kami menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur
dapat diwujudkan di Indonesia ini. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan buat penanganan COVID-19 agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan bila selama ini Tuhan memberkati pemerintah kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan penanganan COVID-19 ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa Tuhan agar virus corona ini segera berlalu dari Indonesia ini, sehingga kami seluruh rakyat Indonesia dapat melakukan aktivitas kami dengan normal Tuhan, dengan lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bangsa kami diberkati oleh Tuhan, pemimpin kami ditolong oleh Tuhan, masyarakat Indonesia disertai oleh Tuhan, karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang percaya, umat Tuhan, orang-orang Kristen yang mengadakan ibadah Jumat Agung pada hari ini. Tuhan tolong agar mereka terus diingatkan akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau juga menolong Tuhan agar semua ibadah Jumat Agung, perayaan Paskah dapat terlaksana dengan baik. Jauhkan dari hal-hal yang buruk, jauhkan dari hal-hal yang jahat, jauhkan dari gangguan-gangguan yang tidak baik. Tuhan membungkus, membentengi dalam setiap ibadah dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Para malaikat Tuhan menjaga, melindungi dalam setiap ibadah. Terima kasih, terima kasih. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat GP Graceful dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau menerima berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang telah Tuhan sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Persembahan kasih saudara kepada Tuhan dan kepada gerejanya dapat saudara transfer ke rekening BCA 5660452585 atas nama GBI Graceful. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, tetap intim dengan Tuhan. Shalom.